Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi mau kemana sih sekalian setelah lulus SMA ya. Jadi tujuannya di sini supaya kalian dapat memahami nih beberapa pilihan karir setelah lulus SMA serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Karena Ibu yakin nih di antara kalian pasti masih banyak yang masih bingung nanti lulus SMA itu mau kemana sih? Apakah kalian mau bekerja kah atau kuliah dulu? Atau mungkin kursus dulu? Atau ada yang mau langsung menikah? Seperti itu ya. Baik, kita mulai ya. Nah, sebelum ke materi, seperti biasa nih, kita ice breaking dulu ya. Nah, menurut kalian ini gambar ini mencerminkan apa sih maknanya? Ayo Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawabannya adalah ya, jadi sekarang teknologi itu sudah banyak mengambil alih dan memegang kendali pikiran manusia ya. Jadi hati-hati nih. Teknologi bisa mencuci otak kalian loh. Jadi kalian harus pintar memilih apa saja yang kalian baca dan kalian tonton di media yang kalian biasa lihat ya. Jika di media sosial seperti itu kan harus pintar-pintar menyaring informasi ya. Hendaknya yang positif-positif saja yang kalian lihat seperti itu. Oke, yang kedua apa nih kira-kira makna gambarnya? Ya, Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini kita juga nggak boleh ya terlalu banyak, terlalu fokus seperti itu. Maksudnya banyak menghabiskan waktu, fokus mengejar-ngejar uang gitu ya, duniawi. Nah, jadi jangan menghalalkan segala cara untuk mencari uang seperti itu karena nanti pada akhirnya kita akan dikubur, akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak seperti itu ya anak-anak. Next apa nih? Ya itu ada yang punya love, kemudian melihat wanita yang dengan orang kaya mungkin ya, kemudian yang bawahnya itu ada yang orang yang kurang beruntung, maksudnya tidak kaya begitu ya, tapi banyak anak. Ada juga orang kaya yang mendambakan kehadiran bayi gitu. Ya, maknanya apa? Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Dan jawabannya adalah nah, gitu ya. Terlalu sibuk nih kita memikirkan hal yang tidak kita miliki. Ya, melihat orang lain punya, sedangkan kita tidak. Kita jadinya tidak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Padahal mungkin saja kan orang lain yang tidak, yang punya apa yang kita tidak miliki, sebenarnya mau gitu apa yang sudah kita miliki. Jadi kita harus intinya bersyukur saja atas apa yang kita punya ya, jangan menginginkan apa yang orang lain miliki seperti itu. Karena bisa jadi orang lain pun sebenarnya menginginkan apa yang kita sudah miliki. Nah, oke, gimana nih sudah siap ya untuk masuk ke materi? Oh, ternyata masih ada satu lagi ice breakingnya. Oke, yang terakhir deh ini apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ya masih ada hubungan dengan tadi ya yang ice breaking yang pertama gitu. Jadi sekarang itu memang semuanya serba gadget ya. Nah, jadi tinggal kita pintar-pintar memilih apa yang bisa kita lakukan, aktivitas apa yang bisa kita lakukan dengan gadget. Begitu. Next, ya oke. Jadi sebagian besar dari kalian mungkin masih bertanya-tanya ya,
apalagi yang sekarang kelas 12 ini, sekarang sudah mau lulus mungkin seperti itu. Jadi selalu bertanya-tanya gitu ya, mau kemana ya gitu kan setelah lulus SMA ini, apakah akan kuliah, ketika kuliah apakah akan mengambil D1, D2, D3, atau KS1, atau mungkin mau kursus dulu nih supaya cepat begitu ya. Dibanding kuliah kan waktunya relatif relatif singkat ya kalau kursus gitu, tapi kalian punya keterampilan begitu. Nah, apakah akan langsung bekerja? Nah, ketika akan bekerja, apakah ini akan bekerjanya di dalam negeri kah atau di luar negeri? Seperti itu. Atau mungkin mau berwira swasta sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, atau malah ada gitu yang akan berkeluarga. Nah, semua itu adalah pilihan kalian. Semua pilihan itu jangan lupa ya, ada konsekuensinya. Untuk itu, kalian perlu informasi nih. Di sini Ibu akan memberikan informasi supaya kalian tidak galau lagi dalam mengambil keputusan. Kemudian kalian juga bisa tahu gitu ya konsekuensi apa yang akan kalian hadapi ketika kalian memilih pilihan karir tersebut. Nah, baik. Jadi seperti ini ya. Waduh, ketika lulus SMA tuh mau kemana nih? Ketika kalian memutuskan untuk kuliah, kalian hendaknya memutuskan mau di bidang apa atau jurusan apa begitu ya. Di sini ada ilmu sains, teknik, ekonomi, sospol, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Kalian harus menentukan apa minat dan bakat kalian. Jika kalian masih kesulitan, kalian boleh melakukan konsultasi dengan ibu ya, nggak usah ragu untuk datang ke ruang BK, atau mungkin ada yang mau via WhatsApp juga nggak apa-apa ya, kita cyber counseling seperti itu. Kemudian ketika kalian mau memutuskan kursus untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam bekerja atau berusaha, ya silahkan kalian tinggal menentukan minat kalian seperti itu. Jadi ketika kalian lulus SMA, kalian itu kan uh, bisa langsung kuliah atau bekerja begitu ya. Tapi ketika kalian tidak lulus, ini kalian harus mengulang gitu atau mengejar paket B. Ini jangan sampai terjadi ya. Ibu selalu mewanti-wanti bahwa syarat kelulusan itu ada 3, yaitu sikap kalian harus baik, kemudian nilai juga harus di atas KKM, dan kehadiran ya minimal 85% seperti itu. Jadi hal itu harus diperhatikan supaya kalian lulus SMA gitu. Nah, ketika kalian sudah lulus nanti kalian bisa memilih nih mau kuliah di perguruan tinggi kah atau kursus seperti itu ya. Nah, jadi ketika kalian mau kuliah ini ya, yang harus kalian perhatikan. Kemudian ketika mau kursus, masuk dunia kerja, ini juga harus diperhatikan ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ketika kalian mau kuliah, di mana nih? Prodinya apa dulu nih? Kemudian masa depannya ketika kalian memilih prodi itu bagaimana, kemudian universitasnya di mana gitu ya, terus bagaimana nanti cara-cara untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Ketika kalian mau bimbel, kursus atau training, nanti tentukan dulu programnya dan dilihat dulu prospeknya masa depannya seperti apa ya. Kemudian tentukan juga lembaga kursusnya itu harus yang profesional, dan nanti kalian juga harus siap-siap nih, harus tahu bagaimana kiat sukses dalam bimbel atau kursus ini ya. Kemudian ketika akan memasuki dunia kerja juga harus mencari tahu banyak sumber informasi kerja gitu ya. Kemudian nanti kalian membuat lamaran seperti apa gitu. Gitu ya, mengapa sih harus kuliah? Ya tentunya ini akan menambah wawasan kalian. Kemudian juga kalian akan disiapkan secara mental untuk bekerja supaya hard skill maupun soft skill kalian itu meningkat ya. Nah, kemudian ketika kalian akan bekerja atau kalian membuka lapangan pekerjaan, ini tentunya akan lebih mudah jika kalian kuliah dulu.
Nah, kemudian juga kalian akan mendapat kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi gitu ya. Karena itu proses kuliah itu lumayan cukup panjang. Begitu kemudian juga keuangan kalian tentunya akan terus akan lebih meningkat begitu ya ketika kalian sudah kuliah dulu dibanding tidak kuliah begitu. Kemudian aktualisasi di masyarakat juga gitu ya. Kemudian nanti memiliki lingkungan yang derajat keilmuannya lebih tinggi seperti itu. Nah, ini ya yang harus diperhatikan ketika kalian kuliah itu dilihat dulu perguruan tingginya, akreditasinya apa, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, sistem penerimaan mahasiswanya seperti apa, supaya kalian bisa bersiap-siap untuk masuk ke perguruan tinggi, begitu. Kemudian ada juga perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalian boleh nanti mencari tahu ya, perguruan tinggi kedinasan itu seperti apa sih, gitu kan. Sekarang sudah banyak ya sumber-sumber media seperti itu di manapun gitu ya, di Instagram, di TikTok, bahkan kalian bisa mencari tahu loh gitu ketika kalian nanti sudah tahu dan ingin bertanya lebih lanjut bisa hubungi ibu ya. Kemudian kalian juga harus ingat nih fokus pada keinginan primer, kemudian bakat kalian apa, minat begitu ya, kemudian kemampuan kalian apa begitu disesuaikan dengan pilihan jurusan universitas nanti ya. Baik gitu. Jadi sekarang ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik. Nah, silakan ini bisa dibaca-baca oleh kalian ya. Seperti itu. Nah, jalur-jalur di dalam pendidikan juga ada dua ya, ada pendidikan akademik, kemudian nanti ada pendidikan profesional. Begitu. Next. Kursus juga ya seperti itu. Jadi tadi untuk meningkatkan keterampilan kalian dan sikap mental juga ya. Nah, kalian bisa mencari tahu nih kursus-kursus yang sesuai dengan minat dan bakat kalian, misalnya kursus komputer, kursus menjahit, atau mungkin yang suka apa, mau buka bengkel, kalian bisa kursus otomotif gitu ya. Nah, ini tadi ketika kalian memasuki dunia kerja, kalian bisa memilih bidang apa nih yang sesuai dengan minat bakat kalian. Bisa di jasa, perdagangan, atau industri, seperti itu. Kemudian juga ini ya tahapan-tahapannya, yang pertama itu mencari lowongan kerja tentunya ya. Carilah lowongan kerja yang sebanyak-banyaknya yang nanti bisa disesuaikan dengan minat bakat kalian. Kemudian kalian juga harus mengikuti tes atau seleksi ya. Nanti disesuaikan dengan lowongan kerja yang sudah kalian dapatkan. Nanti juga ada on job training dulu biasanya ya. Jadi apa? Di training dulu di ya seperti itu ya. Masa percobaan biasanya seperti itu bukan magang ya. Jadi ada masa percobaannya sebelum kalian menjadi karyawan tetap biasanya begitu. Next, ada juga nih yang memilih untuk berkeluarga. Sebenarnya tidak apa-apa selama kalian sudah siap ya. Tetapi ketika kalian belum siap, di sini tuh kesiapannya itu secara fisik maupun ekonomi begitu ya. Dan kesiapan mental begitu. Jadi harus dipersiapkan dulu secara matang. Ketika kalian merasa belum matang, ini kalian tidak usah memaksakan diri dulu ya. Begitu. Jadi harus disiapkan secara matang karena eh, menikah itu ya kalau bisa sekali kan seumur hidup, makanya harus dipersiapkan dengan matang, tidak bisa asal-asalan gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kalian silakan berkelompok ya 5 sampai 6 orang satu kelompoknya. Kalian pilih mau membahas mengenai apa, kemudian nanti presentasi ya. Begitu, silakan dibaca-baca lagi tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Boleh ya ketika kalian tidak mengerti bertanya kepada Ibu, Ibu akan senang hati menjawabnya.
begitu. Jadi silakan dilaksanakan ini activity-nya. Sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.